Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Miss Putri's English class. Now, in this video, we are going to learn about the continuous tenses, which are present continuous tense, past continuous tense, and future continuous tense. Are you ready? Let's get started. Okay, let's begin with the first one, present continuous tense. Present continuous tense is used to tell and ask about actions or events that are happening in the present time. Maksudnya, ini adalah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian atau kegiatan yang sedang terjadi saat ini. Okay, let's see the dialogue here. It's between Heru and Jihan, ya, antara Heru dengan Jihan. Heru said, "You look confused. What's the matter?" Kamu terlihat bingung. Apa ada masalah? "I lost my book. I'm searching for it now." I lost my book. Aku kehilangan bukuku. I am searching for it now. Aku sedang mencarinya sekarang. Kata Heru, "Are you searching for your math book? I saw it in the library." Apakah kamu mencari buku matematikamu? I saw it in the library. Aku melihatnya di perpustakaan. Really? Thank you. I'm gonna get it. I'm going to get it. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ada yang di warna merah ya dan bergaris. Ini adalah contoh dari present continuous tense. Nah, sekarang kalau kita lihat contoh-contoh kalimatnya, di sini dari yang dialog sebelumnya ya. I am searching for it now. Aku sedang, search ini mencari kan? Aku sedang mencarinya sekarang, now. Mom is baking a cake right now. Mom is baking a cake right now. Mama atau ibu sedang memanggang kue, baking a cake, sekarang, right now. My brother and I are playing badminton at this moment. My brother and I, saudara laki-lakiku dan aku, are playing, sedang bermain badminton at this moment, saat ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini setelah subjek kita menggunakan to be yang berbeda ya. Kalau I di sini dia menggunakan am, mom di sini menggunakan is, sedangkan my brother and I di sini menggunakan are. Nah, apakah perbedaannya? Kenapa di sini berbeda? Let's see. Nah, di sini ada forms of the present continuous tense. Apa yang kita perlukan di dalam present continuous tense? Subject, and then to be, and verb ing. Oke, jadi kita lihat kalau subjek misalnya I, saya, maka to be-nya adalah am. I am studying, for example. I am studying. Saya sedang belajar. Nah, kalau subjeknya you, they, we, atau my friends ya. My friends jamak, dalam bentuk jamak, maka to be-nya adalah are. Oke, dan verb ing-nya misalnya di sini working. You are working. Kamu sedang bekerja. Jadi penggunaan to be dengan verb ing ini dalam bahasa Indonesia dia menjadi sedang gitu ya, sedang bekerja. They are working. Mereka sedang bekerja. Seperti itu. And then if the subjects are she, he, it atau Rusdi nama orang, ini untuk subjek yang singular ya. Subjeknya satu, bisa juga untuk selain manusia, binatang atau hewan atau benda gitu ya, asalkan tunggal, maka to be-nya adalah is. Nah, kalau misalnya di sini contohnya eating. She is eating. Dia sedang makan. Rusdi is eating. Rusdi sedang makan gitu. Nah, jadi harus diperhatikan penggunaan to be-nya tidak boleh terbalik. I harus dengan am, you, they, we harus dengan are, she, he, it atau nama orang yang tunggal harus dengan is. Jadi tidak bisa kita bilang I are atau I is, maka dia menjadi tidak benar. Oke? Okay, so let's see buat yang belum tahu apa itu verb ing ya. Jadi kalau verb ing itu adalah verb one atau kata kerja bentuk dasar atau bentuk pertama ditambahkan dengan ing.
Okay, for example, di sini ada verb one, di sini verb ing ya. Sebelah kiri verb one, sebelah kanannya verb ing. Let's see, work, bekerja. Verb ingnya menjadi working. Eat, makan. Verb ingnya menjadi eating. Watch, menonton. Verb ingnya watching. Study, studying. Make, making. Jadi tinggal menambahkan ing. Kecuali yang untuk berakhiran e ya, e-nya dihilangkan langsung ditambahkan dengan ing, gitu. And then let's see the time signals atau penanda waktu yang digunakan dalam present continuous tense. Kita lihat di sini ada now, artinya sekarang ya kan? Right now, sekarang juga. At this moment, sekarang. And at present. Jadi kalau diartikan ini semuanya kurang lebih sekarang atau saat ini. Ini adalah time signal atau penanda waktu yang biasa kita temukan dalam kalimat present continuous tense. Okay, next let's see the sentences. Nah, ini contoh kalimatnya yang menggunakan time signal tadi ya. I'm searching for it now. Nah, di sini digunakan time signal penanda waktunya kapan? Now, sekarang. Mom is baking a cake right now. Mama atau ibu sedang memanggang kue sekarang, right now, pada saat ini. My brother and I are playing badminton at this moment. Saudara laki-lakiku dan saya dan aku sendiri sedang bermain badminton saat ini, at this moment. Nah, ini adalah penggunaan time signal. And then we come to the second one, past continuous tense. This one is used to tell and ask about actions or events that are happening in the past time. Jadi ini adalah pola kalimat yang kita gunakan untuk menyatakan atau menanyakan sesuatu kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi di masa lalu, in the past time. Okay, let's see the dialogue here. It's between Lila and Rani. Lila said, "Last night Rina came to my house." Malam kemarin Rina datang ke rumahku. "What were you doing when she came?" Apa yang sedang kamu lakukan ketika dia datang? Kata Lila, "I was watching TV when she knocked on the door." Aku sedang menonton TV ketika dia mengetok pintu. Oh, I see. Jadi begitu. Okay, now let's see the sentences. Kita lihat contoh kalimatnya. The first one, I was watching TV when she knocked on the door. Ini dari dialog sebelumnya ya. I was watching. Aku sedang menonton TV ketika ya. And then Rita was standing under a tree when she saw the rainbow. Rita sedang berdiri. Jadi ini artinya sedang berdiri di bawah pohon ketika she saw the rainbow. Ketika dia melihat pelangi. Nah, while I was walking down the street, it began to rain. Ketika aku sedang berjalan, it began to rain. Hujannya mulai turun. Nah, di sini yang bergaris dan berwarna kuning ini adalah contoh dari past continuous tense. Okay, now let's see the forms atau formula atau rumus yang diperlukan dalam past continuous tense. The first one, subject, and then to be, and verb ing. Okay. Now let's see if the subject is I, maka to be-nya adalah was. And then we need verb ing. Jadi di sini contohnya I was sleeping. Aku sedang tidur. Dan ini harap diingat kalau ini terjadinya di masa lampau. I was sleeping. Verb ing di sini verb one ditambah ing. Nah, if the subject are you, they, we, atau the cats ya, untuk subjek-subjek yang plural, subjek yang jamak lebih dari satu, maka to be-nya adalah were. Plus verb ing, contohnya di sini playing. Jadi kalau kita bikin kalimat, you were playing, kamu sedang bermain. They were playing, mereka sedang bermain. Atau the cats were playing, kucing-kucing itu sedang bermain di masa lampau ya. And then if the subjects are she, he, it, atau Melissa, nama orang satu orang ya yang singular, maka to be-nya juga was. She was reading, he was reading, Melissa was reading, sedang membaca.
Now let's see the time signals atau penanda waktu yang biasa digunakan dalam past continuous tense. Ada at this time yesterday, saat ini kemarin. Saat ini kemarin, maksudnya kalau sekarang jam 1, kalau kita bilang at this time yesterday itu artinya jam 1 kemarin gitu. At 7 o'clock last night, semalam jam 7, tadi malam jam 7. Last week on Sunday, minggu lalu hari Minggu. This morning at 8 o'clock, tadi pagi jam 8. Maka itu adalah time signals yang bisa kita gunakan untuk past continuous tense. Now let's see the use of the time signal. Kita lihat penggunaan time signal ini dalam kalimat ya. I was sweeping the floor at this time yesterday. Aku sedang menyapu lantai at this time yesterday. Saat ini kemarin gitu. My family was having dinner at 7 o'clock last night. Keluargaku sedang makan malam jam 7 kemarin malam. Last week on Sunday, jadi kalau time signalnya ini boleh di belakang, boleh di depan ya. Kalau di depan kita harus pakai koma. Nah, kalau di belakang dia langsung seperti ini. Last week on Sunday, we were playing sand at the beach. Minggu lalu hari Minggu, kami sedang bermain pasir di pantai. Okay, now let's see the functions atau kegunaan dari past continuous tense. Yang pertama, untuk menyatakan suatu aktivitas yang sedang dilakukan pada waktu tertentu di masa lampau. Jadi for example, Leah was calling me at 7 o'clock yesterday. Ini terjadi di masa lampau ya. The second one, untuk menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan ketika kejadian lain menyusul atau terjadi. Jadi di sini ada dua kejadian. Maka kejadian pertama menggunakan past continuous tense dan kejadian kedua menggunakan simple past tense. For example, Rahayu was sleeping when her sister came. Rahayu sedang tidur ketika saudara perempuannya datang. Nah, jadi di sini ada dua kejadian. Kejadian pertama, Rahayu was sleeping. And kejadian kedua, her sister came, saudara perempuannya datang, begitu. The second example, they were traveling when their grandma passed away. Jadi kejadian yang pertama, they were traveling, mereka sedang berjalan-jalan atau pergi liburan when ketika their grandma passed away. Kejadian keduanya neneknya meninggal gitu. Nah, jadi di sini kedua kejadian ini digabungkan dengan menggunakan kata hubung when, artinya ketika. Ya. And the third fungsi yang ketiga untuk menyatakan peristiwa yang sedang dilakukan ketika kejadian lain juga terjadi secara bersamaan. Maka di sini ada dua kejadian ya. Maka keduanya menggunakan past continuous tense. For example, I was watching TV while my mom was cooking in the kitchen. Aku sedang menonton TV ketika ibuku sedang memasak di dapur. Jadi di sini ada dua kejadian. The second one, the students were chatting while the teacher was going to the toilet. Siswanya sedang mengobrol ketika gurunya sedang pergi ke toilet. Jadi ada dua kejadian yang bersamaan. Keduanya kita pakai past continuous tense. Okay, now we come to the third one. Yang ketiga ya, future continuous tense. It is used to tell and ask about actions or events that will be happening in the future time. Jadi ini maksudnya adalah pola kalimat yang kita gunakan untuk menyatakan atau menanyakan suatu kejadian atau peristiwa yang akan sedang terjadi di masa depan, in the future. Okay, let's see the dialogue between Alex and Donnie. Alex said, "Can you come to my house at this time tomorrow?" Bisakah kamu datang ke rumahku jam sekarang besok gitu. Kalau sekarang jam 3 berarti besok jam 3. Itu maksudnya ya, at this time tomorrow. What's the matter? Ada apa? Kata Donnie. We are going to discuss our science project with our group. Kita akan mendiskusikan proyek sains dengan kelompok kita. I'm really sorry because at this time tomorrow I will be helping my mother at her restaurant. Aku minta maaf karena at this time tomorrow, jam sekarang besok,
Aku akan sedang membantu, I will be helping my mother, ibuku di restorannya. Jadi di sini yang bergaris dan warna hijau ini adalah future continuous tense. Now, let's see the sentences. Kita lihat kalimatnya. At this time tomorrow, I will be helping my mother in her restaurant. Saat ini besok, maksudnya misalnya sekarang jam 5 gitu kan. At this time tomorrow maksudnya jam 5 besok gitu. I will be helping my mother in her restaurant. I will be helping. I will be studying when you come at 8 tonight. I will be studying. Aku akan sedang belajar when ketika kamu datang jam 8 malam ini. This time tomorrow we'll be sitting on the beach. Can't wait. This time tomorrow hampir sama dengan at this time tomorrow we'll be sitting. Kita akan sedang duduk di pantai. Can't wait. Aku tidak sabar. Okay, so let's see the forms of future continuous tense. Ya, apa yang kita perlukan dalam future continuous tense? Subject, will, be, and verb ing. Now, for example, kalau subjeknya adalah I, maka kita lanjutkan dengan I will be leaving to Jakarta, misalnya. Aku akan sedang berangkat ke Jakarta. Nah, bagaimana kalau subjeknya you, they, we, atau my friends, subjek yang jamak ya, yang plural, maka dia juga akan tetap menggunakan will, be, and verb ing. They will be doing homework. Mereka akan sedang mengerjakan PR. She, he, it, atau Rusdi untuk subjek-subjek yang singular tetap juga akan menggunakan will be plus verb ing. She will be taking a bath. Dia akan sedang mandi. Jadi di sini tetap akan menggunakan will dengan be yang bentuk yang sama seperti ini. Okay? Now let's see the time signals atau penanda waktu dari future continuous tense. Di sini ada tomorrow, besok, while atau when, while sedang atau when ketika, and then at this time next week, pada saat ini minggu depan, and by this time tomorrow, saat ini besok gitu. Now let's see the time signals in the sentences. At this time tomorrow, I will be helping my mother in her restaurant. Pada saat ini besok, aku akan sedang membantu ibuku di restorannya. I will be studying when you come at 8 tonight. Nah, di sini tonight digunakan at 8 tonight. I will be studying. Aku akan sedang belajar when ketika kamu datang jam 8 malam ini. This time tomorrow. Sama juga ya dengan yang tadi, saat ini besok. This time tomorrow. Okay, let's see the negative sentences atau kalimat negatif. Kalimat negatif di sini maksudnya kalimat yang berlawanan ya. Jadi kalau contohnya saya sedang makan, maka kalimat negatifnya adalah saya tidak sedang makan, begitu. Now, let's see one by one. For the present continuous tense, kita ambil contoh dari kalimat sebelumnya yang sudah kita bahas. I'm not searching for it now. Jadi ini adalah kalimat negatif. Kalau kalimat positifnya tadi I am searching. Aku sedang mencarinya. Now, sekarang. Jadi kalau aku sedang tidak mencarinya, kita tinggal menambahkan not setelah to be. I am not searching. Okay? Now the second one, past continuous tense. I was not watching TV when she knocked on the door. Di sini kita juga menambahkan not setelah to be. Sama ya dengan ini, tinggal menambahkan not. Aku sedang tidak menonton TV. Future continuous tense. Nah, di sini kita juga menambahkan not setelah will. Ya, I will not be helping. Aku akan tidak sedang membantu ibuku. Jadi kita tambahkan setelah will. Okay? Now we come to the interrogative sentences atau kalimat tanya. Let's see. For the present continuous tense, di sini ada contoh. What are you searching now? What are you searching now? Apa yang sedang kamu cari sekarang? Kalau past continuous, contohnya, what were you doing when she knocked on the door? Apa yang sedang kamu lakukan? Ingat ya, ini past di masa lalu. Apa yang sedang kamu lakukan ketika dia mengetok pintu? Okay, so what were you doing? In the future continuous tense, what will you be doing at this time tomorrow? Apa yang akan sedang kamu lakukan saat ini besok? What will you be doing at this time?
Oke, jadi silakan diperhatikan ini polanya. Now, let's see. Nah, di sini ada polanya. Misalnya ini yang present continuous ya. Kita ini ada penggunaan question word, kata tanyanya di sini what. Setelah word ini diikuti dengan to be, ya kan? To be-nya tergantung subjeknya. Karena di sini subjeknya adalah you, maka to be-nya adalah are. Jadi di sini question word atau kata tanya ditambahkan dengan to be, is, am atau are, lalu subject you, and then verb ing. Di sini verbnya adalah search, searching. What are you searching? Now, okay, ini present continuous tense. For the past continuous tense, tadi sudah ada what were you doing? Kita lihat polanya. Question word, what, and then to be, was or were, and then the subject, and then verb ing. And the last one, future continuous. What will you be doing? What will you be doing? Let's see. Question word, what, will, and then subject, and then be, and doing. Verb ing. Ya, jadi ikuti saja pola ini untuk membentuk interrogative sentences atau kalimat tanya. Okay, that's all our lesson now. Let's say Alhamdulillahirabbil alamin. See you in the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.